ini Om Wawa. Yes, ini yang kita bahas tadi sebelumnya, di mana Demon Slayer bisa cepat untuk mendapatkan creeps-nya dan bahkan untuk buff-buff yang diinginkan oleh EVOS Legends. Ada perbedaan ya, ada perbedaan emblem kali ini yang digunakan. Dengan factory, dengan ada satu Festival of Blood juga yang digunakan untuk Albertnya. Sementara ada keuntungan juga yang digunakan oleh Persik menambah 20% lagi. Cuman Persik kali ini mulai masuk ke dalam area pertahanan, dimiliki juga oleh RR Kiyoshi. Tapi untungnya masih bisa selamat dan kembali bersama rekan-rekannya. Wah. Ini kalau ngeliat PYN ya, berarti Popol Kopanya akan berada di sisi Roamer. Memang udah cukup jarang kita ngelihat ya, tapi kali ini RR Kiyoshi memberikan trennya kembali. Nih di tengah sendiri ya, antara RR Kevin dan juga Clay, mereka masih bersama-sama untuk bisa menguasai di area mid tersebut. Ada R7 juga yang udah mulai bergerak. Sementara kalau kita lihat dari minimap, Pakito pun masih berusaha untuk bisa nge-clear terhadap wave minion. Tapi Turtle udah siap untuk langsung diamankan oleh masing-masing tim. Karena dari Persik sendiri udah mulai colek-colek. Ada PN dari kejauhan, sementara dari momen langsung dibuka begitu aja, PN akan bisa ditangkap kah? Dan bener aja, Pindah berhasil langsung ditangkap. Tapi untuk Persiknya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Untuk Persiknya berhasil mendapatkan langsung arah Turtle, tapi bisa nggak dia langsung kabur dari area tersebut? Karena untuk sekarang Persiknya masih bisa selamat dan juga serangan yang dilakukan oleh RR Kiyoshi gagal. Wow, tapi masih berlanjut. Duel of Dragon kali ini Pakito Ultimate dibuat tumbang oleh Ararki Hoshi. What a play banget. Jual beli serangan yang dilakukan kali ini berimpact. 1-1 untuk point score sementara. Yap, dengan adanya Turtle yang berhasil diamankan, di mana tadi versi keadaannya tidak baik-baik saja Om Wawa. Iya, tapi at least dari EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle juga Kak Bulung. Jadi mereka masih ada tabungan nanti untuk bisa dibawakan. Karena memang dengan adanya Fanny, ini harus bisa ditekan terlebih dahulu. Harus bisa nge-defense agar nggak tertekan. Dan setelah itu kumpulin item. Karena nanti di late game ini goldnya harus diperhatikan juga. Yes. Goldnya bahaya banget. Nih dengan network sendiri ada perbedaan sekitar 300 aja loh. Clover sendiri masih stay, nge-freeze dulu, memanggil wave minion agar lebih dekat lagi ke arah dirinya. Sengaja enggak dipukul, tapi Tempest of Dance langsung dikeluarkan begitu aja. Albert ya, udah ada bonceng bola yang dikeluarkan, namun untuk kali ini Way of Dragon yang berhasil langsung mengenai ke arah RKT masih bisa selamat. Luminaire yang gak bakal bisa pergi dari terbuka sekarang. Dengan rerollman wajahnya dia buka, gak memberikan efek apapun, dan RKT pun harus pergi ke arah yang berbeda. What a play banget dari R7 ya. Dia melakukan jet kundo, dapat 3 orang dan akhirnya benar-benar bisa dipanis oleh teman-teman dari RR Kiyoshi kali ini. Mereka leading dari segi gold, mereka leading dari point score. Dan ini membuat EVOS Legend mereka harus berpikir ulang lagi untuk bagaimana bisa mendapatkan objektif. Tapi dari bawah kali ini dari anti-match terjadi pertarungan yang tidak kunjung usai. Yap, R7 dan juga dari Clovernya tadi melakukan sebuah fight. Untuk anti matchnya. Sementara Clovernya ada di bagian atas dengan Esmeralda. Satu weakness point terakhir. Itu udah gatel banget untuk bisa mecahinnya, tapi sekarang udah keriset kembali. Dan Albertnya akan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu monster jungle. RKT berusaha melindungi dengan satu bonceng bola, tapi masih gagal sejauh ini. Ini menarik kalau kita lihat di area gold lane ya. Lemon dibiarkan begitu aja. Jarang terjadi untuk ada rotasi ke sana, dan malahan dari Lemon sendiri masih bisa untuk menjaga keseimbangan di area atas, Pak. Yap, Lemon seorang diri, lelaki yang sangat mandiri. Memang benar bisa menangkal juga kehadiran dari Esmeralda, menahan Esmeralda. Mereka masih tetap berada di lane-nya. Ada Turtle yang udah mulai dicolek-colek, bahkan R7 membuat sebuah perimeter. Tapi dari pemain EVOS Legend belum bisa masuk ke bagian dalam, jauh lebih dalam lagi karena ada penjagaan yang begitu optimal. Wah, ini Persik dari tadi ya benar-benar diharas terus-terusan, dan space pun dibuka oleh RR Kiyoshi untuk dapetin turtle yang pertama kalinya untuk mereka. Tapi di area bawah Ultimate dihukum begitu saja oleh RR Kiyoshi. RKT mencoba untuk lari, tapi ada satu reward manipulasi dibuang oleh Luminaire. Mencoba untuk mendapatkan diri, tapi dari range-nya nggak ada follow up damage dari EVOS Legend. Dan hebatnya RKT masih bisa selamat. Ada sebuah sergapan yang dilakukan bertubi-tubi. Dan di sisi yang lain ada sebuah hal yang dilakukan oleh pemain EVOS Legend, di mana satu tertariknya hancur Romawa. Yes, dan juga Lemon tadi baru saja ke pick up di top lane. Sementara kita fokus di bottom lane. Iya. Ini ada Lemon yang berhasil ditumbangkan, outer turretnya berhasil didapatkan. Clover berpindah dulu ke bagian tengah. Ada lagi pergerakan dari masing-masing player untuk masuk perlahan. Tapi sepertinya sejauh ini mereka hanya saling melihat dari kejauhan aja gitu, Pak. Iya, nggak mau terlalu gegabah juga ya. Tapi kali ini lini udah berada ke arah atas. Lemon menjadi target operasinya. Ini dia. Tempest coba dikeluarkan bersama dengan Close of Tank. Tapi
damage-nya belum terlalu terasa ke dalam tubuh seorang Link. Tapi di sisi lain, reward manipulation di cancel begitu saja. Luminaire dalam ancaman dan Albert kali ini memberikan assist yang luar biasa sekali kepada Joe dari R7. RKT mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi kali ini masih ada Blinker. Tapi lihat, Albert langsung menghilangkan satu RKT ke sana. Oke, tapi ini dia waktunya untuk Persik bisa membalaskan keadaan, tapi belum berhasil. Persiknya harus pergi lagi ke arah yang berbeda, harus mengurungkan niatnya. Terlalu berbahaya, ada purple buff yang harus diambil, yang harus diamankan. Kemudian ada Luminar di area mid, berkali-kali mendapatkan gangguan yang begitu membuat dia tidak bisa dengan begitu bebasnya mengeluarkan real world manipulation, Om Wawa. Iya, sini bahaya banget, apalagi pergerakan dari Arkehosi dan mereka nggak pernah diam di satu tempat. Ya, nih Tempest of Blade-nya juga udah dikeluarin, pergi lagi. Tapi Albert belum ada serangan yang dilakukan. Bahkan untuk Lemonnya udah ada di area mid. Weakness point-nya udah kebuka semua. Dan udah ada crossbow tank. Luminernya sakit banget itu damage-nya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Luminaire mau nggak mau masih coba untuk mempertahankan kondisinya di area tengah. Karena udah ada konsil dari Antimace. Mencoba untuk menjaga dari penetrasi yang dilakukan oleh anak-anak RRQ Aussie. Masih selamat untuk daerah tengahnya. Oke, dan Turtle mulai dicolek lagi Om Wawa. Turtle-nya akankah menjadi milik dari RRQ Aussie lagi? Tapi apa yang dilakukan oleh Force Legend? Mereka melakukan mirroring terhadap area yang berbeda, Om. Yes, dan jangan lupakan ini masih ada Popol Kupa juga. Yoi. Masih ada satu skill target lock. Way of Dragon-nya udah berhasil langsung ditendang juga ke arah Kufranya. Dan bahkan kali ini Kufranya mendapatkan sebuah hukuman yang begitu menyakitkan. Anti-match-nya di atas, akankah mendapatkan hal yang sama? Tapi untungnya anti-match kali ini masih bergerak bebas. Wah, ini attacking situation dari RRQ Aussie benar-benar on point. Tapi lihat, dari Bayern ya, Tempest sudah dikeluarkan. Tapi Antimace tapi dia baik-baik saja. Reward manipulation dan Persik tidak bisa selamat dari gempuran yang dilakukan oleh Albert kali ini. What a play once again dari RRQ Aussie. Adu mekanik yang dilakukan oleh Persik dan juga Albert membuat Persiknya pun harus down. Dan di area mid ada sebuah turret lagi yang berhasil dihancurkan. Sementara R7 hanya memancing-mancing aja. Clover hanya memberikan Stardust Dance-nya, tapi Purple Buff akankah berhasil diamankan oleh pemain RRQ? Karena kalau sampai diamankan akan ada tempo yang sangat-sangat menurun yang dihasilkan oleh pemain EVOS Legends. Iya, dan sepertinya diambil begitu saja oleh Albert kali ini. Dan Link tanpa Papa Buff ini bakal bahaya banget untuk EVOS Legend. Mau nggak mau mereka harus coba jaga temponya, karena kalau mereka yang buka team fight, ini malah menjadi malapetaka bagi mereka. Oke, REKT mundur lagi, bouncing ball, masih ada orange pop di dalam tubuh dari Persiknya. Sementara untuk R7 again and again hanya menjadi baiting yang terus-terusan bisa memancing short skill dari pemain EVOS untuk dikeluarkan terhadap dirinya. Tas, ini keluar oleh R7. Tahu tingkar anak-anak EVOS Legend kali ini. Menit ke-9 Om Wawa. RRQ Aussie mendominasi permainan kita. Oke, Persiknya masih bisa selamat, Om. Yes, tapi lihat item ROM juga di-buy oleh R7 di sini. Yep. Jadi mereka juga memfokuskan untuk bisa memiliki XP laner yang akan bermain sebagai tanker nanti di late game. Waduh, 2 marksman. Ini akan memberikan jarak yang sangat-sangat optimal sekali karena RKT-nya harus pergi ke arah yang berbeda dan Tempest of Blade dikeluarkan. Sementara itu sekarang dari stake cable-nya belum ada cutter yang dikeluarkan, masih mengejar juga ke arah Persik. Persik berusaha untuk menguasai bagaimana pergerakan yang dilakukan juga oleh RRQ Aussie. Selama Retribution ternyata ada Bloody Retribution yang masuk ke dalam tubuh dari Persik. Hancur sudah Persik kali ini. Dua member EVOS Legend pun harus hilang di area atas tadi. Dan saatnya Lord pun akan coba diinisiasi oleh anak-anak RRQ Aussie, karena mereka juga udah dapetin setiap kill dan bahkan kehilangan member dari EVOS Legend. Ini akan membuka kesempatan setelah mereka juga dapetin satu inner turretnya. Yap. Ini dia lot yang pertama akan menjadi milik dari RRQ Aussie harusnya tanpa adanya gangguan yang berarti. Tapi mereka masih pergi ke arah yang berbeda. Udah ada serangan lagi yang dihancurkan. Udah ada satu orang yang berhasil didapatkan. Karena itu adalah Anti-Match. Tidak bisa melakukan banyak hal. Walaupun dengan adanya reload melalui di bagian belakang, dia pun tidak bisa diselamatkan. Purple Buff hanya bisa dilihat dari kejauhan tanpa bisa diambil oleh Persik. Lagi dan lagi. 2 kali untuk Purple Buff yang nggak bisa diamankan Persik. Di saat juga Lord sudah berjalan ke area bawah dari itemnya Om Wawa. Yes, 2 ROM untuk RRQ Aussie. Ada Encourage di bawah sama Finn, ada R7 dengan Conceal juga. Dan ini pasti akan bermanfaat banget, apalagi masuk ke late game seperti ini.
Albertnya pasti sudah akan sedikit fall off dari sisi damage ya, tapi masih akan ada Lemon untuk Masih. mengcover. Masih ada 2 marksman, Om. Itulah yang akan menjadi kunci utama lagi. Dan ada aksi penculikan harusnya dari R7. Namun untuk sekarang dari Valens Armonnya masih ditahan juga Clay. Mencoba untuk memberikan gangguan. Ada satu lagi turret yang berhasil dihancurkan. Best turretnya sejauh ini masih bisa dipertahankan. Tapi Clover coba lihat. Terkena damage yang begitu menyakitkan. Sedikit lagi IP tersisa. Dan ada Lord yang begitu bebas. Hampir aja bisa mendapatkan ke arah best turret. Belum ada satu player pun dari RRQ Osi yang bisa diambil oleh EVOS Legends. Atasnya kali ini jadi tarik operasi bagi RRQ Osi dengan adanya Albert yang mencoba mengganggu konsentrasi dari EVOS Legends. Di taunting lagi, tas untuk R7 kali ini. Waduh, panis begitu saja. Tapi masih ada sumbung karena belakang. Dan lihat R7 di shutdown oleh Versik. Yap, R7 berhasil diambil Om Wawa lewat aksi baiting yang dia lakukan. Namun untuk sekarang pertempurannya kembali pecah. Ada satu player yang berhasil didapatkan, Clovernya udah mulai pecah, tapi Versik pergi ke arah yang lain. Ada sebuah crossbow yang begitu menyakitkan, tapi Luminaire pergi di bagian belakang. Akankah Reload Versik kali ini bisa mengubah keadaan? Karena sekarang ada Clay-nya terus memberikan damage di bagian depan, tapi Albert begitu menjadikan baju ke bagian depan. Dan juga udah ada sebuah poin kill yang berhasil diambil. Gila. 3 poin berganding dengan 2 poin untuk RRQ Osi dan juga EVOS Legend. EVOS Legend harus segera bangkit dari keterpurukan ini. Mereka harus coba bagaimana men-shutdown Lemon karena udah masuk ke late game juga, dan juga bagaimana bisa masuk ke arah FYN. Yang kita tahu FYN juga udah tumbang 1 kali ini. Oke, sebenarnya dari RRQ Osi di sini mereka udah pegang jalannya permainan. Tinggal seberapa sabar mereka kali. Kalau mereka terlalu terburu-buru tadi, mungkin ada aksi taunting yang tidak terlalu signifikan. Oke. Bermanfaat bagi RRQ Osi. Mereka Iya. masih bisa keadaan dibalikin loh untuk EVOS Legends tuh. Itu aksi taunting apa emang strategi mancingnya kayak begitu? Kita benar-benar nggak tahu apa yang terjadi, karena dengan hal itu pun dari RRQ Osi tetap mendapatkan keuntungan loh Mawa. Betul. Lewat tim fight yang terjadi ini sekarang dari EVOS Legend, mereka benar-benar dikurung loh. Gak bisa maju, bahkan untuk ke purple buff aja ini sulit banget dari versi ya. Satu loh, ke outrange. Yap. Semuanya range di sini. Semuanya Yang range. lompat Versik aja. Yang ke belakang siapa lagi? Falling Star Moon. Yap. Baitem Kupa. Baitem Gupa, Digigit. Angry Gloom, banyak Way of the banget. Dragon. Way of Iya. Dragon banyak banget. Tinggal pilih mau yang mana gitu. Option A, option B, apa option C gitu. Paket mana yang enak? Tapi Nah, udah loh. mulai ada konsil Konsil. dilakukan oleh EVOS Legend. RKT anti-match kali ini mencoba untuk melakukan securing daerahnya, tapi udah ada tumpah karena Clover nggak mau terlalu berlebihan untuk mengambil Sakit inisiasi. pisan loh. Itu memang Lord sangat mengundang sekali. Walaupun tadi ada poin kristal yang dikeluarkan, belum juga memberikan efek yang begitu menyakitkan, tapi RKT akankah dia mulai dengan Tyrant Defense yang lompat ke area tersebut? Karena untuk sekarang ada beberapa pemain lagi yang dimiliki oleh EVOS Legend mulai masuk ke bagian depan, tapi Albert mencoba untuk mengejar di bagian belakang. Untungnya Lordnya berhasil langsung diambil oleh pemain dari RRQ Osi. Ada RKT Tyrant Defense yang belum dikeluarin, tapi Clover di area yang lain. Sedikit lagi yang tersisa. Udah ada crossbow yang begitu menyakitkan. Luminaire masih bisa selamat, bahkan Versiknya kali ini. Untungnya dengan purple buff yang dia miliki, Way of Dragon dikeluarkan, RKT-nya akankah bisa selamat? Tidak sepertinya. Walaupun ke Tyrant Range yang dia miliki, ada lagi Revolution di bagian belakang, tapi Versiknya mencoba untuk masuk ke bagian depan, memberikan CBS kembali, tapi tidak bisa, dan bahkan dibalikin lagi keadaan. Wow. Counter attack dari RRQ Osi sangat membuahkan hasil, dan kali ini tersisa Versik dan Luminaire yang akan mendefense area mereka. Saat Lord sudah berjalan untuk Clover yang sebentar lagi akan hidup bersama dengan RKT, tentunya EVOS Legend punya PR besar. Bagaimana untuk mengembalikan keadaan? Tapi satu Star sudah diamankan. Oke. Dari seorang Albert. Wow, sakit banget. Sebes of dari keluarin, Albertnya masih bisa kabur dari tersebut. Dan dia pun harus kerja lagi SP-nya. Sepertinya ini akan bisa ditahan oleh EVOS lagi, tapi Real World Manual dikeluarkan. Untuk Lordnya pun masih sendirian tanpa ada backupan lagi yang dilakukan oleh pemain dari RRQ Osi. Ini pengalaman berbicara ya, kalau bisa dibilang. Luminaire siap siaga untuk menghabisi ke arah Lord, dan ini dia itemnya. Wow. Yes, dari Albert sudah full item damage dan sudah punya immortal juga untuk berjaga-jaga ya. Versik di sini masih berusaha untuk mengejar juga dengan satu itemnya Thunder Belt bagi Versik nantinya agar bisa head to head, karena dari sisi item dia tertinggal satu dibandingkan dengan Albert. Yang lainnya bahkan sudah punya Winter. Ini menurutku Winter adalah satu item yang manis banget karena bisa mengubah arah kalkulasi damage yang dimiliki oleh si Albert. Yap, nih si Albert
Aduh, si Albert akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Ada satu region HP yang bakal dihilangkan, ada shield juga yang dihilangkan. Clover berusaha untuk lompat ke bagian depan. Tidak ada impact sama sekali karena begitu banyak counter yang bisa dihasilkan oleh pemain RRQ Hoshi dengan range yang mereka miliki. Wah, RRQ Hoshi kali ini benar-benar mendominasi keberadaan di game kita yang pertama, bahkan di Force Legend. Mereka sepertinya udah mulai berpikir keras nih. Keras banget ini. Keras banget karena Lemonnya juga sulit banget untuk dihentikan. Yep. Ini Lemon masih memakai crown kerajaannya ya karena sangat-sangat luar biasa sekali. Ada real time win probability by Samsung Galaxy S Series 68% untuk RRQ Hoshi. Wah. Ini menunggu datangnya Lord berikutnya. Yep. Anak-anak RRQ Hoshi langsung coba untuk zoning supaya EVOS Legend gak bisa keluar kandang. Udah berapa detik kita lihat EVOS Legend berada di base-nya? Iya, mereka gak bisa keluar cukup mudah. Dan tadi dari itemization-nya juga, Lemon ini udah gak punya sepatu. Entah ya, apa dia gak beli dari awal memang. Karena benar-benar mengandalkan full damage-nya dan bahkan udah punya item defense terhadap Magic. Jadi merespek dengan adanya kehadiran Luminaire. Iya, bisa manis gini udah dijual nih. Lebih memikirkan ya dia udah punya attack speed. Movement speednya akan sangat bergantung sekali dengan attack speed yang dia miliki. Dan sekarang udah mulai mencicil juga ke arah Lordnya. Tapi coba lihat R7 membuat perimeter di bagian depan. Siapapun tidak boleh melewati dirinya. REKT ada konsel yang langsung diaktifkan. Tapi seperti yang gak bakal sempat lagi karena sekarang untuk Lordnya udah berhasil diambil. Tapi malah mereka yang udah mulai tergulung ke bagian depan. Anti-matchnya mulai memberikan tumbukan-tumbukannya. Ada Clover lagi mulai lompat. Tapi sebelah langsung dikeluarkan. Sementara di bagian belakang Luminerja harus mengeluarkan manipulation. Tapi dirinya malah gagal. Malah digagalkan. Ada pergerakan lagi yang dihancurkan juga. REKT-nya di tempat yang berbeda tidak bisa melakukan banyak hal. Albertnya mulai mengejar juga ke arah dari Versik dan Clover tertinggal sendirian di bagian belakang. Way of Dragon-nya membuat untuk kali ini Clover tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan hancur sudah EVOS Legend dengan 4 orangnya yang menghilang. Yes, dan versi kali ini tinggal sendirian. Panjang kupanya karena mereka, tapi lihat dari versi mencoba di duel Dragon dan lagi one out. RRQ Hoshi take the game number 1. Wah. Oke, itu dia untuk hasil kita di game yang pertama. Benar-benar performance yang luar biasa dipertontonkan oleh kedua tim ini. Dan kemunculan Fanny dari Albert. Yap. Benar-benar melepaskan semua assassin karena mereka ingin berduel di sisi assassin. Mereka mau mengeliminasi dari side lanernya. Dari mungkin roamernya juga. Selena gak dikasih ke Luminaire. Sorak-sorai pendukung dari RRQ Hoshi semakin menggelegar di MPL Arena kali ini. Tapi untuk EVOS Legend, untuk EVOS Fam, gue mau dengar dong suaranya. Jangan kendor untuk mendukung tim favorit kalian. Mana suara EVOS Fam? Masih ada ya. Masih ada. Baru tertinggal 1 game. Ya. Baru tertinggal 1 game. Tapi lagi dan lagi. Mona. Lemon. Crown itu masih ada di atas kepala ya cuy. Setuju. Serius. Dan bukan hanya itu, ini tempo permainan dari RRQ Hoshi berubah. Popol Kupa, siapa yang menyangka dia akan dimainkan? Double Marksman. Iya. Ini sesuatu yang sangat jarang kita lihat, tapi dilakukan oleh RRQ Hoshi. Sebenarnya ini juga adalah pedang bermata dua. Oke. Karena Marksman adalah hero yang cukup tipis. Ya, benar.